Oke, selamat malam Bapak Ansari, Bu Ansari, sama Eldora. Lucu ya kalau di syuting ya. Ya daripada karena kan request dari Compassion, dari PF kita yaitu Pak Pangandam, eh, pengen tahu sih sebetulnya Hansari itu gimana di rumah, kemudian selama dia sekolah seperti apa, dan bagaimana sih cara Bapak Ibu merawat Hansari. Jadi sebelumnya ini adalah bapaknya Hansari, di sampingnya adalah mamanya Hansari, dan ini adiknya Hansari sekarang kelas 2 ya, kelas 2 SMA di SMA Budi Murni 1. Dan juga dapat juara ya kemarin. Jadi mereka hanya punya 2 anak, tapi di rumah ini ada juga saudaranya yang lain yang tinggal dengan mereka, bersama-sama dengan mereka. Sekarang ada 3 orang anak yang dari keluarga dari entah bapak atau ibu yang bersama-sama dengan mereka. Jadi malam hari ini saya tidak akan berlama-lama ya. Silahkan mungkin bapak atau ibu, nanti Eldora bisa bantu bapak sama mama. Gimana sih kerjaannya abang di rumah itu, baik atau susah diatur atau seperti apa? Jadi ya silahkan bapak atau ibu dulu cerita tentang Hansari. Kalau tentang si Hansari, masalah kebaikan dulu ya, baik, nurut sama orang tua, tetap ingat akan Tuhan. Dalam sekolahnya juga bukan kita bilang sombong ya, memang selalu dia dapat ranking. Cuma susahnya kalau setiap mau ujian saya suruh mau belajar, bukan buku yang dibuka. Nggak tahu lah buku-buku lain, tapi begitu dibilang ujian tetap dapat nilai yang terbaik dia. Nah, kalau masalah itu semenjak mulai dari masuk dia PPA lah ya, mulai dari kelas 3 SD-nya dia tadi masuk PPA, banyak yang kami dapatkan dari situ untuk mengapain anak kami itu, terutama dalam segi kerohanian. Remaja laki kami orang tua ini ada batas-batasnya gimana mendidik anak bagian kerohanian, tapi semenjak dia masuk PPA udah banyak yang didapatnya di situ. Istilahnya mengambil satu tindakan nggak seperti langsung truk gitu, nggak, dia berpikir dulu ngambil tindakan mana yang lebih baik, mana yang apa. Apalagi dulu pernah suruh dia harus baca Alkitab mulai dari awal sampai mulai dari Kejadian sampai Wahyu lah. Betul tiap pagi itu jam 5 pagi dia bangun berdoa, baca Alkitab. Malam juga kayak gitu, sebelum tidur berdoa, baca Alkitab dulu. Tetap itu dijalaninya sampai habis dibacanya itu semua. Jadi dalam tingkah lakunya sehari-hari nampak bahwa dia itu mengertilah akan firman Tuhan. Jadi setiap tindakannya nggak gegabah dia mengambil keputusan yang kurang apa. Saya mau tanya lagi nih, perasaan bapak sama ibu gimana ketika si Hansari lulus di STAN? Ya. Gimana perasaannya lah? Tahu dulu lah. Nggak terkatakan lah, atau nggak bisa bilang apa-apa lagi, karena itu komit pertama dulu. Kalau bisa nak STAN lah. Itulah waktu dibilangnya mau ngambil ITB, dia sempat apa juga hatiku, mana aku ngambil ITB bang, sementara kita udah komit di apa di STAN. Menatong nanti aku di STAN mana mah aku coba aja lama juga aku kasih keputusan itu sama dia. Berpikir juga, itu kan kemauan anak, nggak mungkin kemauan itu paksa sama dia. Ya udahlah, yang mana aja lah nak, nggak apa-apa lah, ambil aja lah, aku bilang. Itulah yang menanglah dia di ITB. Gimana ini udah menang di ITB? Selain ini bisa lagi dia ngambil STAN, ini pikiranku kan. Tapi gimana STAN menang
nanti bang, bilang lagi. Udah mak, tenang aja mama, gak usah mama pikirin, bisa gitu nanti. Tapi udah dapat kau di ITB nak, gak apa-apa mak, udah mak, tenang aja, tahu dia kalau aku udah ini. Itulah ikutinya, pertama dulu testing di sini, menang dia. Oh Tuhan terima kasih. Pas testing kedua lagi, menang juga dia dapat keluar namanya. Ada sekali lagi mak, gini-gini, kok banyak kali. Iya mak, memang sekali ini harus apa? Oh ada lagi ujiannya UKK sama Kakak sama psikotes. psikotes ya. Ya udahlah kalau kayak gitu, gimana menurut mama? Udah mama tenang aja lah mak. Dalam hatiku sama Tuhan aja lah kuserahkan. Memang harus yang di hati ini maunya Tuhan sama anakku ini. Tapi terserahlah mana yang terbaik menurut dia. Kami kalau maksa kehendak juga nggak mungkin kan. Soalnya menjalani nanti dia. Begitu dia bilang dia lulus tanpa nggak tahu bilang air mata lah. Nggak tahu aku bilangnya kayak mana, saking senangnya hatiku istilahnya. Capek pikiran, capek ngurus ini, ngurus itu, rupanya dikasih Tuhan jawaban yang terindah buat kami. Dapat lagi sekali. Kalau bapak gimana pak? Kalau ibu kan sudah ngomong tuh perasaannya. Bapak gimana perasaannya ketika Hansari coba di stan dan akhirnya dia lulus lah? Aduh, nggak tahu lah bilang-bilangnya. Kalau mungkin kalau dibilang awak sering bilangkan sama orang sorga katanya kayaknya inilah dia sama sekarang ini. Jadi sekarang jadi pergumulannya adalah bagaimana Hansari harus bisa izin dari ITB-nya dan proses pindahannya apa ya, ITB-nya harus selesai dengan cara pengunduran diri, bidik misinya juga berarti harus selesai juga ya Pak ya? Harus selesai ya, dan dia harus segera di daftar di stan dan sudah cari kos-kosan juga ya. Jadi itu aja lah memang. Mudah-mudahan lah mungkin dalam minggu-minggu ini bisa selesai dari yang urus kos-kosannya. Kembali ke ITB. Jadi itulah. Alasannya begini. Kasih tahu aja nanti. Toh memang pengetahuan saya orang itu nggak ada juga hak untuk menahan. Cuma ada di kelasnya. Yang hanya dipikirannya Adik-adik jangan sampai kelasnya. kena imbas sama adik-adik kelas. Jadi Hansari karena saking baiknya karena dia bukan memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan orang lain. Kan kalau dia keluar dari kampus ITB itu akan berpengaruh kepada adik-adik kelasnya. Karena dia kemarin sempat coba di UI ya, Ibu ya, Bapak ya, untuk daftar ya. Pernah. Tapi Cuma ternyata kena blacklist orang. kena blacklist dari SMA 4 Bandung Iya. tuh, SMA 4 Medan itu di blacklist. Di blacklist bukan karena anak-anaknya yang nakal ataupun membuat masalah, bukan. Tapi karena mereka sudah lulus di UI tapi mereka tidak kuliah di situ, nggak daftar ulang. Akhirnya kenalah ke adik-adiknya. Jadi si Hansari juga takut nanti kalau saya keluar dari ITB takut kena ke adik-adiknya. Jadi memang anak ini nggak mau mikirkan, sudahlah biarkanlah seperti itu. Jadi ya masih mikirkan lah teman-teman yang lain, adik-adiknya yang lain. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, untuk Eldora sabar dulu ya. Eldora ya, gimana sih cara Bapak didik anak sama ibu lah, apalagi kan saya tahu Bapak sama Ibu kan bukan hanya 1 tahun 2 tahun kita kenal, tapi sejak PPA ada di tempat kita, di gereja kita dari bulan Maret 2009 dan baru berjalan April 2009. Dan Hansari adalah anak pertama kali, maksudnya anak pertama, angkatan pertama di PPA. Ya rumah Bapak sama Ibu ya sama sih, nggak ada perubahan ya, maaf lah ya, tidak ada perubahan yang berarti. Tapi yang saya lihat malahan Bapak sama Ibu banyak nampung orang nih, keluarga orang ya, bukan keluarganya sendiri. Dan juga saya jadi bertanya-tanya, bagaimana sih cara Bapak sama Ibu memberi contoh sama Hansari, sama Eldora, dan juga mungkin sama keluarga-keluarga yang sekarang tinggal lah dengan Bapak sama Ibu. Gimana cara mendidik anaknya?
aku dulu ya. Silakan Bapak duluan lah, gantian. Kalau cara mendidik yang sebenarnya menurut aku nggak ada hal yang spesial. Toh dari latar pendidikan gue pun untuk mengajari untuk apa nggak ada ya. Kita terus terang aja ya. Aku hanya lulusan SMA dulu, dan di SMA itu sebenarnya nggak ada diajarkan, nggak ada kami ajari gimana cara mendidik ini, gimana. Aku hanya berprinsip gini aja, Sar. Ya udahlah, yang penting aku berdoa. Kalau dia mau pergi sekolah misalnya, jangan lupa berdoa ya nak. Kalau mau tidur jangan lupa berdoa. Satu lagi yang aku bilang sering sama dia, doakan juga mama sama papa biar sehat. Kalau dibilang masalah mendidik katanya, kayaknya jarang lah aku ajarin memang dia. Harus kayak gini, kayaknya enggak. Tapi mungkin ini adalah ajaran Tuhan sama kamu memang. Semuanya itu kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang mengajari memang. Itu yang keyakinan aku sekarang ini. Tuhan yang ngajari dia semua. Toh kadang disuruh belajar pun dia, bang belajar kau bang. Seringkali tuh, apalagi mulai SD dia dulu. Udah belajar kau? Iya belajar. Kadang kitip lah itu nanti di kamar, apa yang dibaca? Alkitab dibaca. Kadang buku-buku yang dari PPA itu ada apa judulnya, Karikma. 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 Buku renungan harian. Buku renungan harian itu dibaca. Apa yang kau baca? Bukan belajar. Iya. Sampai tidur dia buku Karikma tadinya tetap di depan mukanya itu, karena sampai terlungkup dia tidur. Jadi menurut aku memang kalau memang kuajari pun dia, kalau memang enggak itu dia, tetap enggak ada. Aku hanya berdoa aja lah. Ya mudah-mudahan lah dengan kayak gini. Kalau dia bilang ngajari, bodoh-bodoh ya cuman harus kayak gini, cuman memang kuilat dari dulu nasihat orang tua. Nah, kalau mau jadi yang terbaik, kalau mau kalau bagus hidup bagus sekarang, itu aja yang pesan. Kalau kau mau bagus nanti, ya baguslah. Cuma satu yang paling kami senangi memang dia nggak mau juga gabung di luar sipil. Dia gabung sama anak-anak yang nggak jelas memang enggak. Itu yang kami syukuri. Justru kadang lebih senang dia dulu belum ada handphone Android itu, lebih senang dia paling main-mainan apalah. Ada main-mainannya itu apa itu, susun-susun ya waktu itu ya. Kayak itulah susun. Yang paling sering ku tengok membaca. Baca komik. Oh, iya. Naruto itu sampai sekarang nggak tahu di mana taruh, disimpannya puasa. Setiap episode selalu ada. Dan itu nggak pernah diminta uang sama kami. Jadi kami bilang memang kalau untuk beli itu mungkin uang kami nggak ada pak. Ya udah nggak apa-apa. Tapi sisa-sisa jajan-jajan itulah kurasa di irit-iritnya, di sisi-sisanya. Dan dia nggak pernah suka jajan memang ini. Nggak pernah suka jajan. Apapun dimakannya anak-anak yang lain, tetangga-tetangga nanti nggak pernah tergiur. Cuman dia harus makan, itu aja. Harus makan itu. Apapun ceritanya harus makan. Dan pakai sayur. Beda sama ini guru ini. Beda sama ini. Itu aja ya, kalau namun dibilang kayak mana cara mengajari, nggak tahu lah, entah mamaknya di rumah gimana caranya, tapi ku tengok juga lebih seringnya mamaknya bentak-bentak itu aja. Memang bukan ini sir. Kalau sama aku memang pulang sekolah ada PR nih. PR duluan nak, baru main-main. Aku gitu. Pulang sekolah makan istirahat dulu, tidur siang, habis itu baru kerjain PR. Siap PR baru boleh main-main. Itu aja. Waktu SD ya, udah masuk SMP mulai berubah lah. Pulang sekolah. Memang tetap itu sarapan pagi sir. Itu yang terus, karena kalau nggak makan pagi, nggak konsen orang itu belajar. Jadi tetap sarapan. Tetap itu. Pulang sekolah, istirahat, boleh main-main sebentar sore, baru jam apa? Berjalan PR.
Aku memang PR nomor 1 sama aku, Sir. Harus itu yang membuat orang itu apa di sekolah. Setiap dipaksa gurunya juga ya, Dek, buka udah siap PR-nya. Ada kawan-kawan yang nggak siap, gimana Hans, gimana? Coba banding. Kayak gitu kan di sekolah. Kadang dia kasihan, nah. Bang, kok kasih bang? Gimana bang, kasihan kawan-kawan itu kuku guru. Iya, seringkali. Hanya itu aja cara mau ngapain, Sir. PR jangan, nggak boleh nggak siap. Itu aja. Kalau tentang hal kerohanian kira-kira gimana Pak sama Ibu? Wah, Kalau itu dia gitu. Secara Bapak didik si Hansari gitu. lebih sama seperti yang tadi aja. Paling mau tidur jangan lupa berdoa ya Pak. Itu aja ya. Cuman memang kalau pas hari Minggu gereja jangan cepat-cepat bangun. Jadi, memang kami akui, Sir, kalau masalah kerohanian gabung-gabung untuk apa memang enggak ini. Karena masing-masingnya. Oh masing-masing Masih bahas. kan, masih kayak orang ini kan mau kita. Jangan lupa kau berdoa ya, Dek. Buka Alkitab, terserah dia lah mau buka Alkitab, ada buku dari PPR itu, nah, mau diapain itu. Saling mengingatkan aja. Iya. Oh Kalau namun gabung gitu ngadakan doa Iya. bersama Memang satu jarang nggak ya. pernah kan. Soalnya iya. kadang di rumah kami ini Karena banyak karena orang banyaknya orang itu, keluar Sir, masuk. betul. Jadi Itu kadang nanti kan sebenarnya, Sir. kalau harus kita ikuti harus berdoa bersama atau makan bersama gitu sementara tamu kita pulang atau mungkin di rumah dia lagi istirahat ini ya udahlah masing-masing aja lah gitu nggak pernah kami lah Memang terang aja di rumah ini, Sir. Nggak pernah kosong rumah ini, nggak pernah kami aja di nggak rumah. pernah Paling itu nanti seminggu atau sebulan udah hebat itu. Tiba-tiba nanti datang. iya datang keluarga yang lain datang lagi ke rumah. Bukan sebulan 2 bulan, Sir. Setahun paling sedikit. Nanggo dulu. Ya, istilahnya itu- kalau yang dicari pun nggak kalau kalau apa kian itu bisa pusing paning tadi nggak ada pula kayak gitu, Sir. Ya, istilahnya gali lubang tutup lubang lah. Dapat hari ini, bisa hari ini. Itulah yang penting. Yang di rumah itu jangan mengeluh, nggak ada sekilo beras lah. Itu aja. Kalau Hansari sendiri kalau di rumah itu mau bantu nggak? Ya. Kerjaan apa aja sih kerjaannya Hansari kalau di rumah? Tangis Bapak sama itu, Ibu? Sir, apalagi di kayak gini nggak tahu bilangnya, Sir. Banyak bantuan, Sir, sama dia, apalagi yang udah selesai dia pengen nunggu pengumuman apa, nyapu, bantu nyapu itu, Sir, nyuci piring, nyuci pakaiannya, nggak dikasihnya aku capek mama dia nyuci pakaiannya. Jangan nangis dulu. Jadi dengan kata lain tugas dia di rumah pun juga ada ya, bukan hanya belajar saja tapi memang ada Itu juga kadang tugasnya. nggak ditugaskan, tapi memang ambil dia sendiri, inisiatif sendiri. Nah, sekarang sama Eldora pertanyaannya nih. Gimana tentang Bang Hansari? Orangnya seperti apa sih? Maksudnya ya ketika kamu tahu kalau Bang Hansari harus pergi meninggalkan rumah karena kan dia harus kuliah di luar kan, ya di Medan. Ya kalau di ITB, terus kemudian yang berikutnya perasaanmu ketika Bang Hansari lulus di STAN gimana? Waktu lulus itu bangga lah, salut. Karena kayak dibilang papa tadi kan banyak juga yang nggak lulus. Kayak contohnya ada kawanku dia punya kakaknya juga nggak lulus. Jadi pas aku mau cerita pun sama kakakku ini kan jadi kayak gak enak, aduh abangku lulus, kakaknya nggak lulus, kayak mana ini ya, sama siapa lah aku cerita, merasa apa menceritakan Berbagi kebahagiaan, kebanggaan, iya, berbagi kebahagiaan itu. Terakhir dipendam sendiri lah, bagi sama keluarga aja. Kalau abang sama Bang Hansari sama Eldora baik atau sering yang mana nih? Yang sering nakal yang mana?
Adiknya yang sering nelfon abangnya atau gimana? Atau abangnya suka nelfon adiknya? Ini Ini malah adik yang suka cari gara-gara sama bang. Oh, Apalagi masalah PS. Tolong dulu bang. Abangnya juga lagi nanti belajar. Tolong dulu bang. Kami nggak bisa ngatasi, kami tengok-tengok aja lah bagaimana lah cara mereka mengatasi apanya. Tapi itu publikasinya waktunya untuk adik. dibentaknya memang. Aku ada kerjaan ini. Tapi nggak tega juga lah hatinya diajari. Dibantunya juga. kalau dia di gereja seperti dia ada ngambil sebuah pelayanan nggak Pak di gereja? Maksudnya ambil bagian nggak di gereja? Tapi seperti sesuai dengan talenta buat sekolah minggu hasil jadi di gereja buat dia sekolah minggu. Oh, jadi pelayanan sekolah minggu. Jadi ya terima kasih buat Bapak Hansari, Bu Hansari sama Eldora. Saya akan lama-lama lagi. Jadi ini saya hanya mau katakan bahwa Bapak Hansari itu pekerjaannya adalah Tukang lah atau buruh bangunan. buruh bangunan dengan gajinya per hari berapa Pak? 150 juga. 50. Itu pun kalau dapat kerjaan. Namanya tukang kan selesai palingan hanya 3 bulan ya Pak ya. 3 bulan itu pun udah jago lah, 3 bulan dapat. Kalau ibu pekerjaannya ibu rumah tangga. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya foto-foto bagaimana keadaan rumah yang ada di sini. Satu lagi bisa saya tambahkan. Boleh Pak. Ini untuk orang yang berdua. Satu yang paling kuingat kali yang dibilang orang ini berdua terutama di pondok ini. Beli horden mamanya hari itu untuk nutup ini. Untuk apalah itu kau beli rumah kayak gini? Gak layak lagi itu. Tapi sekarang masih tersimpan. Apalah jawaban guruku ini? Sekarang Pak, mamanya gini adik. Terus Pak, kami ada anak-anak. Mungkin kita saat ini sekarang kayak gini, tapi yakinkan anak-anak pasti berubah. Itu saya. Ku ingat kali. Berarti memang sudah jalan mungkin kasih Tuhan. Dan siap sehari dua orang itu kayak gitu. Mulai dari situlah ya udahlah. Cuma rupanya anak-anak mungkin akan berubah hari-hari selanjutnya sama kamu. Tidak dibiarkan, bakal dibiarkan sama itu aja. Ya, Itu kan. jadi ya jangan orang tua pun juga jangan berpikir karena bapak tukang bangunan, sudahlah anakku tukang bangunan. Ayo berpikirlah bahwa walaupun saya tukang bangunan, anak saya harus lebih baik daripada saya. Sudah pasti. Ya, amin ya Pak ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan sama Bapak sebagai orang compassion. Dan juga sekarang saat ini kenapa tadi saya katakan saya cukup tahu bagaimana Hansari, bahkan sampai hari ini saya tahu dia sedang ada di mana karena saya selalu kontak intens dengan dia. Mentornya juga kontak intens juga dengan dia, tapi saya juga sering kontak dan saya hanya berharap satu hal bahwa dia bisa lulus dengan baik dan dia bukan hanya membantu orang tuanya tapi juga bisa membantu orang-orang lebih banyak lagi. Ya itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan ya selamat malam. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggal.